ini kan 150.000 ya. 150.000 dia konversinya 1 sampai 2 karena tingkat konversinya ini 1,66%. Ya, dia jualannya harganya itu 77.000. Ini boncos nih orang. Iklannya boncos nih. Lebih baik kita cari barangnya dia ya di toko ini yang masih bisa kita riset yang mana nih ya. Oke? Ya. Nah, saya akan ajarkan caranya ya. Pertama, kalau kita pakai toko ini sebagai acuan ya, teman-teman ya. Coba kita ngambil barang-barang yang di-upload 6 bulan terakhir ya. Yang di luar 6 bulan kita sembunyikan ya, karena kita bisa sembunyikan produk ya. Jadi kita sembunyikan ya. Sembunyikan ya, ini 2023 sembunyikan. Ya, jadi kita ngambil produk yang dijualnya hanya 6 bulan terakhir aja, sisanya kita sembunyikan, teman-teman. Ya, ya. Ini dua ya, oke lah ya. Oke, nanti ya. Kita sembunyikannya nanti, teman-teman ya. Ini 2023 sembunyikan ya. Ini 2024 oke. Ini dua-duanya 2023 sembunyikan, sembunyikan. Jadi data pinter ini kita bisa melihat yang mana yang masih relevan nih masih ada di atas ya, yang kita nggak sembunyikan, yang kita anggap udah nggak relevan kita bisa sembunyikan, teman-teman. Ini 2024 oke ya, ini kita sembunyikan, sembunyikan, sembunyikan dari toko ini ya, teman-teman nih. Jadi kita bisa per toko, kita bisa per kata kunci, tapi saya lihat per toko dulu ya, per toko dulu. 6 bulan terakhir, Juli masih oke ya. Mei kayaknya udah enggak deh ya. Mei udah enggak ya. Kita Juni ke atas ya guys ya. Juni ke atas ya. Juni ke atas ya. Ini masih oke. Agustus, November, Mei. Mei udah enggak, sembunyikan semua. Ya, sembunyikan, sembunyikan semua nih ya. Jadi ini PR banget, kita udah buat cleansing data sebenarnya, ya. Tapi teman-teman wajib lakukan ini kalau memang teman-teman pengen dapat data yang bagus, ya. Kalau feeling saya sekarang yang lagi naik di toko ini adalah hiasan Natal sama Labubu. Saya, tadi saya eh, ini barang-barang import ya guys ya. Oke. Jadi ini kita masih hide semua ya. Wah, oke. Ya, Januari kita hide ya. Hide aja semuanya. Ini ada Agustus ya. Sisanya kita hide. Ini hide ya. Ini Juli masih oke Juli ya. Jadi yang bagus itu adalah barang yang di-upload itu 6 bulan terakhir bahkan kurang. Jadi kalau baru 1 bulan dia naik, berarti trennya masih bagus ya teman-teman ya. Jangan ngikutin kalau memang penjualan udah rame, tapi dia udah lama ya teman-teman. Soalnya biasa harganya udah hancur-hancuran teman-teman ya, udah hancur-hancuran ya. Jadi kita coba di sini, oke, udahlah ya, cukup ya. Kita lihat lagi datanya. Wah ternyata Labubu ini eh, kenceng banget ya. Kalau kayak gini saya hide ya. Yang Labubu ini saya hide karena dia terlalu menonjol. Oke, nah ya. Kalau kayak gini lebih enak ya. Berarti nextnya dari toko ini, teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa produk selain Labubu ini. Labubu ini kan menurut saya udah terlalu over ya. Maksudnya jangan lah ya. Ini pertama ya, Lunchbox ya. Lunchboxnya masih bagus, dia baru usia listingnya baru 3 bulan, bagus nih. Ya, yang kedua boneka Labubu yang mini ya, yang harganya 22.000. Berarti Labubu yang kecil ya. Ini masih bagus karena dia sendiri juga baru jualnya Oktober. Penjualan masih masih bagus ya. Yang ketiga ini ada stand speaker. Oh ini stand speaker udah setahun nih, nggak boleh nih. Saya udah ya, apa nih ya? Nih di sini ya. Labubu lagi guys ya, Labubu lagi, tapi Labubunya ini yang kecil juga ya, dan ada beberapa barang lain. Ya ini kurang lebih caranya buat teman-teman lihat ya. Jadi pertama kalau kita melihat dari toko, kita lihat dari barang viral dulu yang mana. Terus kita lihat ini trennya lagi naik atau turun dari Google Trend ya. Kalau Google Trendnya masih stabil, masih oke. Tapi kalau saya lihat Google Trendnya udah turun setengah. Kalau kayak gini, takutnya teman-teman ya, seperti banyak barang, ini ya banyak barang yang cepat viral, tapi orang cepat bosen. Nah, orang Indonesia tuh parahnya gitu ya. Barang yang cepat viral,
hati-hati cepat viral, cepat bosen, teman-teman. Ya. Dan kalau teman-teman baru masukin ketika orang-orang udah bosen, ini bahayanya barangnya bakal jatuh harganya. Ya. Jadi eh, kita mau mau coba riset barang-barang mana yang virality-nya masih lagi naik dan kita mulai jualan. Ikut. Hmm. Ya, jadi seperti itu cara pakai data pinter. Teman-teman bisa pakai sendiri datapinter.com buat lihat ya riset produk-produknya. Saya yakin teman-teman kalau menghabiskan waktu 1 jam aja per hari ya untuk ngeriset data pinter, ini pasti banyak banget tuh data-data yang masuk, ide-ide produk yang masuk tuh banyak banget ya. Saya jamin riset produkmu ini lebih terarah karena kita pakai data ya. Karena kalau kita nggak pakai data, kita kan cuma feeling-feeling aja, "Oh, barang ini bagus, variasi mana yang bagus ya." Bahkan data pinter ini kita bisa melihat data affiliate. Jadi seller ini bisa rame. Dia kasih affiliate itu berapa persen? Karena sekarang pakai afiliator itu kan adalah faktor penting di mana kita bisa tokonya naik ya. Nah, untuk toko ini dia kasih afiliator 4%. Nah, kalau 4% berarti teman-teman kita masih bisa lawan ya. Karena 4% itu ya masih bisa lah ya. Di Shopee itu kalau menurut saya minimal 6, teman-teman. Ya, 6. 6 kenapa? Karena 6 itu sekarang ya. Shopee masih bisa kasih subsidi 6 lagi. Jadi nanti afiliator dapatnya 12%. Mantap ya. Jadi afiliator mantap sih sebenarnya. Lebih mantap daripada seller, guys. Ya. Kalau mau lebih mantap lagi, lebih super mantap berapa persen, teman-teman? 10%. Karena kalau kita kasih 10%, Shopee kasih 15%, total afiliator dapat 25%. Ya. Kalau dapat 25%, kita udah geleng-geleng jadi seller, guys. Kita cuannya aja. Kadang 5%-nya nggak ada. Ya, tapi afiliator bisa dapat 25% kalau jualan affiliatein barang kita, di mana kita sebagai seller udah modal stok barang, modal packing, modal gagal kirim atau gagal COD, ya, kita harus bayar pajak, kita harus bayar karyawan, kita ada biaya stok mati, kita ada biaya marketing, biaya ads, ya, biaya branding, biaya packing, ya, dan lain-lain. Jadi saya berasa ya ini emang zamannya zaman afiliator. Tapi kita nggak ada nggak ada afiliator juga nggak bisa jualan sih saat ini ya. Ya, jadi kita memang ya saat ini harus kerja sama lah dengan afiliator lah, harus kerja sama. Tapi makanya saya bilang balik lagi kita ke riset produknya itu jangan sampai salah. Karena kalau kita riset produknya salah, jadi seller ini kita nggak ada cuannya sama sekali. Karena banyak barang yang kita mau apain pun ya, kalau harganya salah-salah, kita nggak bisa jualan. Ya, jadi jualan barang yang kita lihat trennya masih naik, ya, barangnya umur produknya masih baru di kompetitor, dan yang ketiga, cuannya masih ada. Minimal berapa persen, teman-teman? Minimal, kalau menurut saya, 50%. 50% itu berapa? Modal kali dua. Ya, kalau teman-teman bisa ketemu barang yang modal kali dua, itu baru teman-teman bisa napas karena jualannya. Untungnya nggak gede. 50% untung nggak gede, percaya ya. Kenapa? Shopee aja kurang lebih 15% lah ya. Atau TikTok 15% ya. Ya belum affiliate 10% misalnya. Udah 25% guys. 25% ya. Shopee dari 15 ya kan komisi biaya adminnya 12 plus plus lah ya. Teman-teman ikut live extra sekarang dapat kena 2%. Itu 15% cepat. Belum voucher, belum apa-apa lagi ya. 25% udah hilang. Tambah iklan guys. Iklan 10%, 15% itu udah umum. Jadi udah tadi 15 tambah 10 25 tambah 10 lagi buat iklan atau 15. Jadi itu aja ada 40%. Seller cuman kebagian 10%, belum dipotong operasional, belum dipotong pajak, belum dipotong apa biaya-biaya, belum dipotong gaji owner dan lain-lain. Makanya saya bilang 50% kali dua aja. Itu nggak gede. Itu nggak gede. Jadi teman-teman eh, coba ya riset produkmu yang benar. Karena kita ini sebagai seller bisa hidup kalau kita jualan produk yang tepat dengan margin yang tepat. Bukan cuma asal laku aja teman-teman ya. Asal rame, nggak ada marginnya pun percuma. Ya. Jadi coba teman-teman cek lagi di datapinter.com.
barang-barang apa yang memang masih ada marginnya buat kita. Ya, jadi ini sekilas saya tadi ya, saya kasih lihat di riset produk sama riset toko. Nah, kita di sini ada beberapa tools lagi, misalnya AdSpy ya teman-teman ya. Saya mau kasih lihat ke teman-teman fitur AdSpy ya. Saya masukin kata-kata Labubu lagi ya. Hari ini kita ngobrol soal Labubu ya teman-teman yang baru join ya. Kita lagi live ya, link Zoom-nya ada di webdatapinter.com, linknya di sana. Jadi teman-teman, saya mau kasih lihat kenapa kalau kita jualan produk, pertama teman-teman jangan ikutin asal hype aja, tapi harus ngerti. Nah, ini Labubu ya, yang ngiklan pakai kata kunci Labubu, ini iklannya ngeri-ngeri guys. Ada yang iklannya pakai bid price-nya 1.500 ya. Dengan konversi 1,66%, persentase klik 1,76%, itu pakai kata kunci bid price-nya 1.500 ya. Dengan konversi 1,66%, berarti ya kalau saya ngitungin ya teman-teman ya. 1.500 itu dikali 100, ini kan 150.000 ya. 150.000 dia konversinya 1 sampai 2 karena tingkat konversinya ini 1,66% ya. Dia jualannya harganya itu 77.000. Ini boncos nih orang. Iklannya boncos nih. Ya. Dia spend 150.000 dapat omset 77.000 dikali 1,66%. Ya. 77.000 kali 1,66. Dia iklan 150.000 dapat omsetnya 127.000. Jadi orang ini iklan di Shopee-nya boncos ya. Mau cara iklannya bener ya bisa cek konten di YouTube Cerita Om Botak ya. Join member intermediate kita kasih lihat cara iklan bener. Tapi iklan ini boncos nih. Seller ini boncos ya. Ada yang iklan 500 dengan bid price konversi 1,4, dia harganya 188 ya. Ini masih oke ya. Nah, masih oke. Tapi ada banyak seller yang boncos ya. Ya, nih ya. Teman-teman lihat iklan itu mahal guys ya. Dengan konversi yang kecil-kecil kayak gini, ini mahal sekali teman-teman. Makanya teman-teman jangan asal ikutin tren, karena nggak semua yang jualan Labubu itu rame ya. Apalagi jualannya sekarang ya. Ih, stoknya cuma berapa nih teman? Stoknya ada 2. Wah ini ada 5.000 stok ya nih ya. Ini seller ya. Stoknya 5.000. Jualannya sebulan cuma 11 ya. Wah, kacau nih, kacau. Kacau, guys. Tapi dia padahal udah buat iklannya dari Agustus, 6 Agustus, ya. Ratingnya 3,8. Kacau, guys. Kacau, kacau, kacau. Ya. Cuma kalau sebagai kompetitor, teman-teman lihat senang. Ya, senang. Teman. Ya, lihat senang. Ya gitu ya. Cara lihatnya gitu ya, kalau buat AdSpy. Jadi kita bisa melihat kompetitor, kita bisa melihat eh, pasarnya seperti apa, kita bisa melihat tahu sense-nya. Karena sense ini sebagai pengusaha memang ya saya bisa lihatnya lebih cepat karena saya sering lihat lah ya. Sering lihat, sering ngobrol, dapat sense-nya, berani ketika masuk ya. Banyak banget barang yang kalau saya cerita, saya banyak war story-nya ya, banyak yang boncos juga teman-teman ya. Waktu COVID apalagi sih ya. Kita eh, jual banyak banget barang ya. Buka banyak banget toko ya. Saya tuh waktu COVID pernah buka toko jualan Alkes ya, jualan ada izin ya tapi ya guys ya. Ada izin ya Alkes ya. Mall juga Alkes lah, kita jualan frozen food lah, kita jualan makanan dari restoran, kita jualan eh, kebutuhan baking ya, semua udah tutup sekarang ya. Jadi kita manfaatin momentum, ketika lagi naik buka, kalau udah mulai turun tutup ya, kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi eh, semua pakai riset teman-teman, kurang lebih gitu ya. Jadi teman-teman harus berani kalau kalau jualan gitu ya, harus berani ngambil resiko karena ketika yang lain takut dan kita berani, itu baru ada cuannya. Kalau semuanya berani, nggak ada cuannya teman-teman. Ya, ya paham ya. Jadi kalau saya boleh tutup sih, ya kita harus berani ngambil resiko. Nah ini selain data kan kita udah tahu nih datanya bagus atau enggak ya. Tapi kita harus berani ngambil resiko karena pesan saya sih beranilah ketika semua orang lain takut dan takutlah ketika semua orang berani. Ya itu sih, ya pesan saya.